Pernahkah Anda bertanya-tanya apa yang terjadi di balik layar perang dagang dunia? Hari ini, kita akan mengungkap sebuah kisah yang dapat memiliki implikasi besar bagi militer dan industri teknologi Amerika. Diperkirakan bahwa 87% rantai pasukan militer Amerika bergantung pada pemrosesan tanah jarang Cina. Sebuah laporan pemerintah Amerika mengonfirmasi bahwa dari tahun 2020 hingga 2023, sekitar 70% senyawa dan logam tanah jarang Amerika berasal dari Cina. Ini berarti bahwa selama hubungan antara kedua negara tetap stabil, militer Amerika dapat memperoleh sumber daya yang dibutuhkannya. Namun keseimbangan yang rapuh ini hancur pada bulan April 2024, ketika pemerintahan Trump mengumumkan tarif impor dari lebih dari 180 negara dan wilayah. Tiongkok segera merespons dengan tindakan balasannya sendiri. Yang paling signifikan adalah kontrol ekspor pada 7 kategori bahan tanah jarang, sedang, dan berat. Langkah ini secara efektif memutus akses langsung Amerika ke sumber daya penting ini. Jadi, apa yang dilakukan Amerika? Mereka mulai mencari cara untuk menghindari pembatasan. Dan disitulah hal-hal menjadi menarik. Ternyata, selama bertahun-tahun, Amerika telah secara diam-diam mendapatkan tanah jarang Tiongkok melalui negara-negara pihak ketiga. Dan Korea Selatan memainkan peran kunci dalam hal ini. Yang lebih mengejutkan adalah bahwa Korea Selatan sendiri sangat bergantung pada Tiongkok untuk tanah jarangnya, mengimpor 93% kebutuhannya dari Cina. Namun, mereka juga mengekspor sebanyak 37% tanah jarang ini ke Amerika setelah beberapa pemrosesan awal. Namun, hal ini tidak terjadi lama. Bea Cukai Tiongkok melihat lonjakan besar impor tanah jarang Korea Selatan dari Tiongkok pada awal tahun 2025, peningkatan sebesar 137% dari tahun ke tahun. Namun, industri Korea Selatan seperti manufaktur baterai dan chip hanya tumbuh kurang dari 5%. Di sisi lain, ekspor peralatan militernya ke Amerika meningkat sebesar 213%. Hal ini menunjukkan bahwa Korea Selatan mengimpor tanah jarang dari Tiongkok dan kemudian menjualnya kembali ke perusahaan militer Amerika dengan harga premium. Tiongkok mengeluarkan peringatan kepada beberapa perusahaan besar Korea, secara halus memberitahu mereka untuk menghentikan ekspor ulang yang disamarkan ini. Media Tiongkok bahkan mengungkap kasus penyelundupan besar yang melibatkan gallium, mengungkap seluruh industri pasar gelap. Korea Selatan bukan satu-satunya negara yang dicurigai. Inggris juga mengeluhkan lambatnya persetujuan ekspor tanah jarang Tiongkok. Hal ini tampaknya kontradiktif karena Tiongkok baru-baru ini menambahkan 3 perusahaan ekspor tanah jarang baru dan menuntut penjelasan yang ketat untuk penggunaan akhir bahan-bahan ini. Kemungkinan besar, Inggris juga merupakan titik transit utama dalam rantai penyelundupan tanah jarang ini. Data menunjukkan bahwa pada kuartal pertama tahun 2025, impor magnet tanah jarang Inggris dari Tiongkok melonjak hingga 40%. Namun permintaan manufaktur domestik mereka hanya mencapai 15 dari jumlah tersebut. Tanah jarang yang tersisa kemungkinan besar berakhir di pabrik-pabrik militer Amerika. Jadi, apa yang terjadi sekarang setelah Tiongkok menindak penyelundupan ini? Industri militer Amerika akan menghadapi pukulan telak. Sebagian besar lini produksi sistem persenjataan Amerika akan terhenti dalam waktu 3 bulan. Setiap jet tempur F-35 membutuhkan sekitar 417 kargo tanah jarang. Tanpa mereka, pesawat tempur siluman bernilai jutaan dolar ini tidak berguna. Elemen seperti tetrium sangat penting untuk lapisan siluman, dan gadolinium sangat penting untuk bilah mesin yang tahan suhu ekstrem. Selain itu, kapal selam serang kelas Virginia membutuhkan lebih dari 4 ton bahan tanah jarang. Sistem sonar mereka mengandalkan erbium untuk mendeteksi suara di bawah air, dan sistem propulsi mereka menggunakan magnet tanah jarang untuk operasi senyap. Tanpa bahan-bahan ini, senjata militer Amerika yang paling canggih akan lumpuh. Amerika telah mencoba mencari sumber-sumber alternatif, tetapi itu merupakan perjuangan. Trump pernah mengusulkan penambangan dasar laut, tetapi Amerika tertinggal beberapa dekade di belakang Cina dalam teknologi penambangan laut dalam. Mereka juga telah melihat Greenland dan Ukraina, tetapi pilihan-pilihan itu memiliki masalah tersendiri. Tambang-tambang Greenland bersifat radioaktif dan mahal untuk diproses, dan sebagian besar cadangan tanah jarang Ukraina berada di wilayah yang dikuasai Rusia. Bahkan upaya untuk bekerja sama dengan Australia telah gagal,
Sementara Australia memiliki pasir mineral, Amerika masih membutuhkan teknologi paten Cina untuk memprosesnya. Trump juga mencoba membangun kembali seluruh rantai pasokan tanah jarang di Amerika, tetapi perkiraan menunjukkan biayanya setidaknya 4 triliun rupiah dan butuh waktu 10 tahun agar efektif. Kini, Tiongkok mengambil langkah lebih jauh untuk memastikan tanah jarangnya tidak jatuh ke tangan yang salah. Mereka telah membangun sistem ketertelusuran proses penuh, melacak tanah jarang dari produksi hingga ekspor. Semua perusahaan yang terlibat harus memasukkan informasi produk mereka ke platform nasional, sehingga hampir mustahil untuk menghindari kontrol ekspor melalui ekspor ulang ke negara ketiga. Tindakan keras Tiongkok terhadap penyelundupan tanah jarang merupakan eskalasi besar dalam perang teknologi dan perdagangan antara kedua negara adidaya tersebut. Hal ini menyoroti kerentanan Amerika dan ketergantungannya pada Tiongkok untuk sumber daya penting. Akankah Amerika menemukan cara untuk melepaskan diri dari ketergantungan ini? Atau akankah kendali Tiongkok atas tanah jarang memberi mereka keuntungan strategis di tahun-tahun mendatang? Jawaban atas pertanyaan itu akan membentuk kembali keseimbangan kekuatan dunia.